warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kalian semua juga masih selalu semangat nih dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan sosial, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Jadi tujuan pembelajarannya melalui media pembelajaran audiovisual ini diharapkan siswa dapat menjelaskan mengenai perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Setelah kita tahu nih apa aja tujuan pembelajaran kita, sekarang kita lihat nih apa aja sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Jadi ada 4 poin besar yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat perubahan sosial, yang tentunya di dalamnya itu ada pengertian, ada karakteristik, ada teori-teori, ada bentuk perubahan sosial, ada faktor penyebab perubahan sosial, dan ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan dampaknya dalam masyarakat. Tentunya kita akan membahas mengenai apa sih dampak positif dan negatifnya. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis dan maju. Di situ juga kita akan membahas mengenai modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Selain itu juga kita akan membahas mengenai apa aja sih ciri-ciri dari manusia modern, kemudian apa aja sih gejala modernisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sekarang kita ke pengertian perubahan sosial. Menurut John Ritz, dia mengatakan bahwa perubahan adalah mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, hubungan antar kelompok, antar organisasi, antar kultur atau budaya pada masyarakat dalam waktu tertentu. Sedangkan kalau menurut Selo Sumarjan, beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Artinya, menurut beliau, perubahan yang ada dalam masyarakat itu membawa pengaruh terhadap perubahan yang lainnya. Dan perubahan itu bisa terjadi karena adanya komunikasi atau interaksi. Sekarang kita ke karakteristik perubahan sosial nih. Ada 4 karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, masyarakat tidak ada yang berhenti berkembang. Hal ini karena masyarakat yang setiap harinya mengalami perubahan, baik secara lambat ataupun cepat, kecil ataupun besar, hingga perubahan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Kita bisa lihat contoh ciri perubahan sosial tersebut dari fenomena munculnya HP nih kan. Dengan cepat atau lambat, masyarakat perlahan mulai menggunakan benda tersebut untuk kebutuhan bersosialisasi. Sekarang kayaknya nggak ada ya, maksudnya kecil banget presentasinya orang yang nggak punya HP. Nah, peralihan komunikasi ke mode digital ini semakin marak dan cepat ketika adanya internet datang.
Nah, sebelumnya komunikasi itu kan hanya dilakukan secara tatap muka dan jangkauannya itu terbatas gitu ya. Sekarang dengan adanya handphone ini, komunikasi itu jadi luas gitu. Jadi tak terbatas, komunikasinya itu bisa menjangkau belahan dunia manapun. Karakteristik yang kedua adalah jika terdapat perubahan di sebuah sistem atau lembaga masyarakat di lingkungan tertentu, lembaga yang lain yang ada di sekitarnya itu akan mengalami perubahan juga. Contohnya dapat dilihat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, pemerintah berupaya mencegah penularan COVID dengan mewajibkan pembelajaran daring bagi siswa dan mahasiswi di perguruan tinggi. Ada kegiatan pembelajaran daring ini bisa mempengaruhi sektor lain di kehidupan masyarakat. Misalnya, dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini mengakibatkan peningkatan pada konsumsi internet. Kemudian juga peningkatan pada layanan pesan antar makanan, atau berpengaruh juga pada kegiatan di rumah yang lain. Karakteristik yang ketiga yaitu perubahan sosial yang terjadi secara cepat dapat mengakibatkan munculnya disorganisasi atau perpecahan di masyarakat. Akan tetapi pertentangan ini perlahan bisa menyusut seiring dengan kemampuan masyarakat yang mulai beradaptasi dengan situasi baru. Masih melihat kasus pandemi COVID-19 ini sebagai contoh ya. Perseteruan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu pemerintah mewajibkan kita untuk menggunakan masker saat kita beraktivitas di luar. Awalnya masyarakat itu enggan melakukan hal tersebut dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Akan tetapi perlahan mereka mulai sadar bahwa penggunaan masker ini diperlukan. Bahkan sekarang banyak yang menjadikan masker itu sebagai fashion dan style. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu perubahan sosial adalah perubahan yang erat kaitannya dengan benda atau material dan spiritual atau kepercayaan yang satu sama lainnya itu saling berhubungan. Contohnya bisa dilihat pada perubahan ekonomi yang bisa berdampak pada aspek budaya maupun pada kebahagiaan masyarakat. Contoh lainnya, perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada cara masyarakat dalam melakukan ibadah, memaknai hubungan dengan keluarga atau orang terdekat, hingga memaknai masalah dan mengatasi stres akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita ke teori perubahan sosial. Ada 4 juga nih teori perubahan sosial yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori siklus, yang kedua ada teori perkembangan atau teori linier, yang ketiga ada teori gerakan sosial, dan yang keempat ada teori modernisasi. Oke, kita mulai dari teori yang pertama ya. Nah, yang pertama itu ada teori siklus. Jadi, teori siklus ini melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Artinya, dalam teori siklus itu, perubahan yang sebelumnya terjadi itu nanti suatu saat nanti itu bisa terjadi lagi. Misal contohnya perubahan mode pakaian.
sekarang itu kan marak lagi tuh style atau fashion yang dimana sebenarnya fashion atau stylenya itu sudah ada pada zaman dahulu. Nah, yang kedua itu ada teori perkembangan atau teori linier. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Artinya, pada teori perkembangan ini, masyarakat itu terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Misalnya aja kan kalau dulu itu kan manusia itu kan dalam manusia itu kan pertama itu ada ini kan zaman primitif ya kan. Kemudian dari primitif itu kan berubah menjadi masyarakat yang tradisional. Nah, dari masyarakat tradisional itu berkembang lagi menjadi masyarakat yang modern. Nah, yang ketiga ada teori gerakan sosial nih. Jadi, teori gerakan sosial ini didasari atas ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang itu mengorganisasikan dirinya untuk memperjuangkan perubahan. Contoh dari teori gerakan sosial itu misalnya demonstrasi. Nah, demonstrasi itu kan dilakukan karena mereka menuntut adanya perubahan karena didasari atas ketidaksesuaian. Yang terakhir itu teori modernisasi. Teori modernisasi ini melihat bahwa negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Artinya, negara-negara yang posisinya ada di bawah, misalnya negara yang terbelakang ataupun negara-negara yang berkembang itu pasti akan mengadopsi segala sesuatu yang ada pada negara-negara yang sudah berkembang. Selanjutnya nih, ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 8 bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan cepat. Yang kedua, perubahan lambat. Yang ketiga, perubahan kecil. Yang keempat, perubahan besar. Kemudian ada perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan yang terakhir adanya perubahan proses. Nah, bisa kita lihat nih ya, di gambar ini nih ada beberapa contoh dari bentuk perubahan. Yang pertama bisa kita lihat perubahan cepat. Ini perubahan cepat ini contohnya yaitu pada masa revolusi industri di Prancis, yang mana dulunya industri itu mengandalkan tenaga manusia, kemudian semuanya dirubah ke tenaga mesin gitu. Itu perubahannya itu terjadi secara cepat. Nah, yang kedua ada contoh dari perubahan lambat nih. Di sini contohnya itu transaksi yang dilakukan ketika jual beli itu sekarang perlahan bukan lagi menggunakan uang, tapi kita bisa menggunakan kartu debit dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian ada contoh dari perubahan kecil nih. Kalau kalian bisa lihat nih, perubahan kecilnya itu adalah perubahan mode pakaian. Artinya semakin semakin bertambah tahun, semakin berubah lagi tuh mode pakaiannya gitu. Nah, kemudian yang ini ada contohnya, ada contoh perubahan besar. Contoh perubahan besarnya ini yaitu sekarang dalam melakukan segala aktivitas itu kita udah dengan mudah. Artinya misalnya contohnya kalau di sini kita mau belanja nih, kita udah nggak usah repot-repot lagi kan untuk ke swalayan ataupun ke pasar. Kita tinggal duduk manis di rumah, buka HP-nya, kemudian pilih-pilih ya kan, masukkan keranjang, kemudian bayar. Nggak lama nanti barangnya datang sendiri ke rumah. Nah, itu salah satu contoh perubahan besar. Artinya
sekarang itu dalam melakukan transaksi jual beli itu bisa dilakukan dengan mudah secara online dan dilakukannya pun di rumah. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat nih, ada contoh lagi dari perubahan yang direncanakan. Kalau bisa kalian lihat di sini, ini ada pembangunan pelabuhan gitu ya. Nah, pembangunan pelabuhan ini adalah suatu perubahan yang direncanakan, artinya nggak asal aja kan tiba-tiba melakukan pembangunan, tapi kan sudah direncanakan dulu nih kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian melalui jalur laut misalnya, atau melakukan perjalanan melalui jalur laut. Akhirnya dibangunlah sebuah pelabuhan gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Ini contohnya ini adalah salah satu desa yang ada di Bali, yaitu namanya Desa Panglipuran. Desa ini ya sebenarnya itu desa pada umumnya, tetapi karena desa itu sangat asri banget, Ibu udah pernah ke sana, desanya itu sangat asri, rapi, bikin kita nyaman. Akhirnya sekarang Desa Panglipuran yang ada di Bali itu dijadikan sebuah desa wisata kayak gitu. Artinya perubahannya itu nggak direncanakan gitu. Tadi karena lingkungannya di sana itu sangat mendukung, akhirnya desa itu dirubahlah menjadi desa wisata kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari perubahan struktural nih. Jadi pada perubahan struktural ini, perubahannya itu terjadi pada struktur-struktur yang ada di masyarakat. Contohnya itu pada pemilihan anggota DPR yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu kan artinya setiap 5 tahun sekali itu kan akan terjadi perubahan struktur dalam keanggotaan yang ada di DPR gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu perubahan proses nih. Perubahan proses itu perubahan yang terjadi melalui beberapa proses gitu atau tahapan, artinya tidak semata-mata nih perubahan ini terjadi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Contohnya itu di sini Ibu ambil adalah perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang namanya dulu itu perubahan itu namanya kurikulum terencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai sekarang yang kita pakai yaitu Kurtilas atau kurikulum 2013. Artinya perubahannya itu mengalami beberapa proses dulu, nggak tiba-tiba dari kurikulum 1947 kemudian langsung berubah nih ke kurikulum 2013, nggak seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke faktor penyebab perubahan sosial nih. Ada 2 faktor penyebab perubahan sosial, yaitu faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua itu faktor eksternal atau dari lingkungan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai faktor internal. Ada apa aja sih faktor internalnya? Yang pertama itu bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua penemuan baru. Yang ketiga ada pertentangan masyarakat atau konflik. Kemudian yang keempat ada terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal nih. Faktor eksternalnya itu ada lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Kemudian ada peperangan, juga itu salah satu faktor yang menyebabkan perubahan. Kemudian ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Artinya adanya interaksi dengan kebudayaan lain itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Makasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk
absensinya silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.